Semangat. Oke, baik. Sebelum kita lanjut pada materi kita pada siang hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Semuanya Semuanya hadir ya. Oke, baik untuk anak-anakku, sebelum kita masuk pada materi kita, mari kita kegiatan kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Asrul. Silakan Asrul. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, ya. Jadi sebelum kita masuk pada inti materi kita atau pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita ikuti kegiatan kita atau yang biasa kita lakukan yaitu yel-yel atau ice breaking, ya. Gunanya untuk apa? Supaya kalian lebih semangat lagi atau bisa menjadi support system terbaik kalian agar bisa mengikuti kegiatan secara baik dan lancar dan juga harus tetap semangat. Oke, bagaimana? Siap? Siap. Kita mulai ya? Siap. Oke. Oke, harus semangat ya, harus semangat. Oke, untuk anak-anakku semuanya, jadi kegiatan kita pada siang hari ini yaitu materi kita adalah tentang cerpen, ya. Jadi kalian sudah pernah dengar kan yang namanya cerpen? Sudah belum? Sudah. Sudah pernah baca? Sudah. Sudah, ya. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Oke, baik. Pada pembelajaran kita siang hari ini, materi kita adalah tentang cerpen. Jadi di sini ada beberapa pengertian yang harus kalian ketahui, yaitu, ya. Jadi buku tanya nih, siapa yang tahu tentang apa itu cerpen? Ya, Randi. Cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata, Bu. 10.000 kata, kisah pendek yang berisi kurang dari 10.000 kata. Ada yang lain? Nak? Ya, oke, Rani. Cerpen adalah proses berisi gagasan, pemikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Iya, jadi gambarannya seperti itu ya, pengertian daripada cerpen. Nah, kalau kita berbicara tentang cerpen, tidak luput yang namanya ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, ya. Jadi ada beberapa nilai di dalam cerpen yang pertama yaitu, jadi ada berapa, Nak? Ada 5, ya. Yang pertama adalah nilai budaya. Apa yang dimaksud dengan nilai budaya? Saya, Bu. Ya. Nilai budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat, Ibu. Ya, isinya kalau nilai budaya adalah berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Yang kedua ada nilai apa lagi? Yang kedua, Ulan. Nilai moral, Bu, Nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan apa, Nak? berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, Imelda. Apa, Nak, yang ketiga? Nilai agama atau religi. Ya, nilai agama atau religi. Itu berhubungan dengan apa, Nak? Berhubungan dengan Tuhan, menghargai dosa, pahala, serta surga neraka. Ya, berhubungan
agama mengenai religi ya. Oke, selanjutnya ada nilai apa lagi? Mona, yang keempat nilai apa nak? Nilai pendidikan Atau nilai Edukasi. edukasi ya. Kemudian yang berikutnya Nilai sosial. nilai sosial. Apa itu nilai sosial, Yoga? Berisi tentang apa nilai sosial? Berisi tentang apa nak? Berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masyarakat. Ya, berupa nasihat-nasihat ya yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Oke, jadi di sini ya sebagai contoh ibu akan putarkan ya contoh video yang nanti ibu tampilkan untuk bisa kalian lihat di layar ini ya. Oke. Kalian perhatikan semuanya. Laporan Ya. Bibi, karya Naso Ardiana Priyadi, dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dengan meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun, di saat dia lulus SMA, dia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan tidak lupa dengan perjuangan dirinya. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Oke. Jadi itu tadi gambaran berikutnya tentang contoh video yang sudah kalian saksikan, sudah ditampilkan dan sudah kalian lihat. Jadi di dalam cerpen yang ada di sini yang berjudul apa tadi? Menggapai mimpi. Apa judulnya tadi? Menggapai mimpi. Ya, menggapai mimpi. Jadi kalian sudah perhatikan tadi, ya kan? Ya, Nah, kira-kira atau apa nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut? Ya, pasti kan ada nih nilai-nilainya, iya Pak? Nah, salah satunya itu yang termasuk di dalam di sini di cerpen ini apa? Ibu, nilai moral Ibu. Yang Oke, terkandung Asul. dalam video itu nilai moral. Nilai moral yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ya. Selain nilai moral, apa lagi yang ada yang sudah kalian lihat tadi? Selanjutnya, nilai apa? Ya, nilai pendidikan. Karena apa? Tadi Kenapa diambil atau Bu, ini saya memilih nilai pendidikan. Karena apa? Di cerita tersebut bahwa apa? Ingin merubah hidup, ya kan? Ya. Ingin menyelesaikan sekolahnya setinggi mungkin. Ya. Jadi itu adalah nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, di sini nanti ada tugas yang akan Ibu beri untuk kalian, ya. Jadi sebelum Ibu bagi di sini akan Ibu buat kelompok, ya.
terkandung atau yang ada di dalam cerpen tersebut, cerpen yang kalian baca, ya. Paham ini? Paham? Oke. Jadi nanti Ibu jelaskan lagi, tapi kita buat dulu kelompoknya. Jadi hitung ya. Kita buat dalam 3 kelompok. Jadi nanti dari depan 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya. Bisa? Bisa. Oke, dari sini. 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, 1 3 1. Oke, jadi sudah dibagi kelompoknya, ya. Sekarang kalian boleh membentuk kelompoknya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, dan juga seterusnya kelompok 3 dan juga kelompok 3. Oke, boleh nak mulai bergerak. Ayo. Mulai kelompok 1 sebelah sini. Kita angkat ini sini ya. Oke, kelompok 2 di sebelah sini, kemudian kelompok 3 di sebelah kanan, sebelah sana. Iya. Oke. Sama ini ya. Oke, semua sudah pada posisi masing-masing, sudah pada kelompoknya. Agak ke sini. Jadi ini dibagi ya. Ya, Ibu. Yes. Mana-mana. Oke, ini Ibu bagi satu-satu, ya. Ibu bagi. Oke, perhatikan. Sudah dapat semua ya? Sudah. Sama, satu cerpen. Cerpen itu berjudul apa? Perhatikan di situ. Apa nak judulnya? Udin. Ya, judulnya udah. Udin, Udin. Udin. Bukan si Udin, tapi Udin. Ya. Nah, di situ kalian perhatikan, ya. Setelah kalian baca, kemudian kalian amati
Coba cari jawabannya yang coba sambil baca. Bagaimana kelompok 1? Aman? Dibaca lebih teliti ya, sampai bertukar pikiran. Kira-kira ini jawabannya yang benar yang mana? Dari apa yang terkait di dalamnya? Bu. Ada yang masih belum mengerti kan? Nak? Sudah paham ini? Paham, Bu. Oke, baca dulu ya. Baca dulu. Ibu. Kemudian ini apa gimana? Ini dicarikan. Iya, ini kan ya, ini kan cerpen yang ini, kemudian nanti setelah dibaca, kemudian cari tahu kira-kira di antara 5 itu mana yang masuk, tidak semuanya. Kira-kira ini soalnya ada beberapa nilai yang termasuk di dalamnya nilai rampah. Jadi nanti ditulis di kelas itu tetap dia dengan teman-teman dulu ya. Oh iya, siap, makasih Bu. Bagaimana? Ngomong 1. Ya ampun.
Coba baca yang itu. Anak-anak puding. Mana? Sudah, Nak? Satu orang tak polos. Iya.
Oke. Bagaimana? Sudah? Sedikit lagi Bu. Luas lagi. Sudah? Oke, bagaimana? Sudah siap? Kelompok 1. Siap, siap nak? Sudah baca kan? Sudah belum? Ketemu jendela. Dimas. Ayo Dimas. Ernie. Sudah, kelompok 1 sudah nak? Ayo. Oke, kita masih lama ya. Iya, iya. Kita main apa ya? Oh, pasti kita diskusi di depan ya.
Ya Ibu. Teman-teman dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan cerpen Udin, yaitu mengandung nilai moral dan sosial. Mengandung nilai moral dan sosial. Mengandung nilai moral dan sosial. Dalam cerpen tersebut terdapat beberapa nilai-nilai kehidupan. Setidaknya ada 2 nilai kehidupan dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai tersebut adalah nilai moral dan nilai sosial. Untuk selebih jelaskannya, perhatikan penjelasan berikut. 1. Nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berhubungan dengan kebaikan. Nilai moral adalah cerpen tersebut terdapat pada tindakan tokoh atau dalam cerpen tersebut dengan tulus menolong tokoh Udin. Tokoh aku ingin tokoh Udin dapat mencari uang dengan berjualan koran. Oleh karena itu, Gara-gara apa? tokoh aku memberikan uang sebagai modal tokoh Udin berjualan koran. Tidak hanya itu, tokoh aku juga memberi tokoh Udin pakaian layak pakai dan sepatu yang masih bisa. Kemudian yang kedua apa? Nilai sosial. Kenapa memilih nilai sosial? Nilai sosial berhubungan dengan kondisi masyarakat di suatu tempat. Nilai sosial dalam cerpen tersebut adalah kehidupan gelandangan di kota Jakarta. Di kota Jakarta. Oke. Bagaimana? Kelompok yang lain mau menanggapi tidak? Mau bertanya, Ibu? Oke, tadi kelompok 1 nilai yang rendah nilai moral dan juga nilai Sosial. sosial. Oke, kelompok 2. Lena. Apakah nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut hanya terdapat nilai moral dan nilai sosial saja? Apakah nilai yang terkandung di dalam cerpen itu hanya terdapat nilai moral atau nilai sosial? Iya. Jadi yang diambil apa saja? Nilai moral dan juga nilai Sosial saja itu. jadi dua nilai saja. Ya, itu. Oke. Kemudian pendapat kamu tentang nilai-nilai tersebut itu seperti apa? Menurut pendapat kami, masalah gelandangan di kota-kota besar perlu diatasi. Jadi setelah membaca cerpen Udin, apa tadi? Tadi menurut kalian apa? Menurut kami, masalah gelandangan di kota-kota besar perlu diatasi. Masalah di kota-kota besar perlu diatasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak. Oke, jadi cukup ya? Ya. Oke, baik, sekarang dulu untuk
Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil cerpen Udin kami. Nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut ialah nilai moral. Kenapa nilai moral? Karena nilai moral dalam cerpen tersebut terdapat pada tindakan tokoh aku. Pada akhir cerita, tokoh aku memberi bekal uang kepada tokoh Udin yang akan pulang kampung ke Tasikmalaya. Nilai yang terkandung adalah nilai Moral. Dapat kelompok dua tadi apa? Moral. Ada moral. Yang lainnya ada tidak? Ingin bertanya? Atau ingin menanggapi? Atau ingin apa ya? Ingin bertanya. Ada? Ada tidak? Ada? Bisa dibaca ulang. Oh, coba, Mel, supaya kelompok 3 lebih mendengarkan lebih jelas. Oke. Nilai yang terkandung dalam cerpen Udin ialah nilai moral. Kenapa nilai moral? Karena nilai moral dalam cerpen tersebut terdapat pada tindakan tokoh aku. Pada akhir cerita, tokoh aku memberi bekal uang kepada tokoh Udin yang akan pulang kampung ke Tasikmalaya. Pulang kampung ke Tasikmalaya. Ya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Sudah ada? Jelas ya, Bu, jelas. Jadi satu saja diambil, ya? Ya, Ibu. Dalam orang terdapat di cerpen ini ya. Ya, Kesimpulan kamu apa tentang cerpen tersebut? Tentang nilai tersebut? menurut pendapat saya, masalah gelandangan di kota-kota besar perlu diatasi. Pemerintah harus dapat menerbitkan gelandangan dan membina mereka agar mempunyai keterampilan. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk modal mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selain itu, pemerintah dapat memulangkan para gelandangan ke daerah asalnya. Saya juga sangat senang dengan sikap tokoh aku. Sikap tokoh aku yang sedang membantu sesama hendaknya kita contoh. Oke, sudah? Nah, Oke, baik. Kalau gitu, apa dulu? Oke, selanjutnya kelompok 3. Yes, nomor 3 sama maju. Yang terus berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Mengandung nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan kondisi masyarakat di suatu tempat. Selain itu, masalah sosial dalam cerpen tersebut adalah penggusuran yang sering terjadi di kota besar seperti Jakarta. Masalah tersebut muncul karena adanya pembangunan rumah atau pembangunan di bantaran sungai. Sudah? Ya. Jadi ada berapa nilai yang dimasukkan di situ? Menurut kalian, kelompok 3? Menurut kami, keterampilan tersebut dapat digunakan untuk modal mencari pekerjaan dan kehidupan. Itu apanya? Nah, kesimpulannya ya? Ya. Oh, kesimpulan dari itu. Oke. Ya. Coba dibaca lagi supaya yang lain dengar. Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk modal mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanggapi? tidak perlu. Oh, kelompok 1 mau bertanya, silakan. Nak. Apakah ada nilai pendidikan yang terdapat dalam cerpen tersebut?
Ada tidak dalam pendidikan yang terdapat kata yang kalian konsultasikan ini? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang kalian ambil adalah hanya satu pesan moral. Iya. Ya. Iya. Jadi tadi apa? Pesan apa? Nilai? Nilai sosial. Oh, nilai sosial yang diambil. Oke. Yang lain ada? Tidak. Tidak ada? Ya Ibu. Oke, baik. Silakan duduk. Oke, baik, masih pada posisi kelompoknya, ya. Jadi tadi hasil presentasi kalian, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Jadi di sini kira-kira bagaimana kesimpulannya? Bahwasannya dalam cerpen tersebut ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ternyata yang ada di dalam cerpen yang berjudul apa tadi? Udin. Itu adalah nilai, ada 2 nilai, yaitu nilai moral dan juga nilai sosial. Ya, nilai moral dan juga nilai sosial. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian berarti dapat disimpulkan bahwa apa tadi yang sudah kalian sampaikan tadi, bahwa dengan cerpen tersebut apa nak tadi yang kelompok 1 simpulannya apa tadi? Masalah gelandangan di kota besar perlu diatasi. Iya, jadi masalah gelandangan di kota besar harus diatasi, iya kan? Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi nak? Selain itu, kelompok 2 apa lagi? Selain yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, ayo. Kelompok 3. Simpulannya Bu. Iya. Kesimpulan dari cerpen ini apa? Keterampilan tersebut dapat digunakan untuk modal mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak. Iya, kehidupan yang layak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk kelompok 1, 2, dan 3, jadi kira-kira bagaimana? Sudah paham apa yang sudah disampaikan tadi? Ya, sudah memahami dan mengerti tentang cerpen yang tadi sudah Ibu berikan, ya? Seperti itu. Kemudian di awal juga tadi sudah Ibu sampaikan atau sudah Ibu berikan sedikit tentang contoh cerpen di situ, di mana kalian juga bisa mengerti, kalian juga bisa mengambil kesimpulan dari situ. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalamnya juga sudah kalian pahami, ya? Bisa dimengerti ini, nak? Bisa. Kegiatan kita pada siang hari ini. Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke. Jadi dengan kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Setelah kalian mengikuti kegiatan ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Terus? Bahagia. Alasannya kenapa senang? Kenapa bahagia? Bisa saling kerjasama. Bisa saling kerjasama. Dengan adanya diskusi ini bisa saling apa lagi? Bertukar pikiran untuk dapat memecahkan memecahkan masalah. Iya kan, untuk bisa dipecahkan bersama-sama, kemudian hasilnya bisa dapat dipresentasikan. Ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi untuk kegiatan berikutnya masih tentang cerpen, di mana nanti kalian belajar untuk bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat cerpen dan lain sebagainya, ya. Jadi cukup sampai di sini dulu kegiatan kita. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Asrul. Ayo, Asrul. Mari teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai.